la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ketika kita wafat dalam husnul khatimah insya Allah. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, beberapa kali kami ke Palestina, di kota Hebron, Yerusalem kuno, Yerusalem yang baru, kemudian juga ke Tel Aviv. Mungkin kalau kita ke Yerusalem tidak begitu kaget. Namun ketika ada di tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, kita akan masuk yang namanya gereja Nativity. Sebelah kanannya itu pas ada Masjid Umar bin Khattab. Sebelah kiri museum Nativity, maju pojok ke depan sebelah kiri itu adalah gereja Nativity. Dan peninggalan itu masih terawat dengan baik hingga hari ini, termasuk di mana Siti Maryam menyandarkan diri sampai melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika awal tinggal di sana, jaraknya kurang lebih tempat tinggal saya 700 meter dari Nativity atau Masjid Umar bin Khattab. Nah, karena cukup jauh 700 meter dan harus berjalan kaki, tidak ada motor, adanya sepeda, terdengar suara adzan dengan lagu yang saya ingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagunya seperti ini. Insya Allah saya bisa menirukan lagi. Nah, ketika sampai di sana ternyata sepi, Pak. Hanya ada imam masjid sama marbot bahasa kita gitu. Kemudian saya bertanya-tanya, sudah adzan tapi kok nggak ada jamaahnya? Rupanya masih jam 3. Anggap subuh jam 4, jam 3 ada adzan. Oh, berarti di sini masjid ini menerapkan 2 adzan. Tapi karena sudah terlanjur masuk masjid, ya udah mau pulang juga tanggung. Nah, setelah adzan, imamnya membaca Al-Quran. Ya sepanjang dari selesai adzan sampai adzan subuh gitu, Pak. Dan itu bukan kaset, Pak. Tapi betul-betul orang yang membaca Quran. Ini yang pertama. Dan padahal di situ Islam minoritas. Ini Islam minoritas. Tapi adzan dengan radius 700 meter sangat kenceng, sangat terdengar dari tempat saya tinggal gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap rakaat kedua selesai Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ketika baca pertengahan ayat, misalnya saja wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Kurang lebih 2 menit, Pak. 2 menit. Rupanya suara lonceng berbunyi
dari gereja Nativity. Dan itu setiap subuh. Setiap subuh rakaat kedua. Nah, terus hari kedua saya memberanikan untuk bertanya kepada imam masjidnya. Imam masjid di sana itu ya imam ya khotib gitu loh Pak, di sana. Dan ditunjuk oleh pemerintah. Jadi sertifikasi gitu. Hari kedua saya juga bertanya. Saya bilang, Syekh, sejak kapan setiap rakaat kedua subuh itu ada lonceng berbunyi? Syekh itu menjawab, sebelum kakek buyutnya kakek saya yang lahir itu sudah ada. Jadi sebelum kakeknya kakek saya, kakeknya lagi lahir sudah ada itu. Nah itu pernah diterapkan di gereja Bartholomeus Galaksi. Cuman bertahan hanya beberapa bulan saja. Itu pun mereka kelinan. Apa kelinan itu? Nah, kesiangan. Kesiangan. Kalau di sana pas rakaat kedua, di Galaksi 5:30. Yang kedua, azan di Masjidil Aqsa. Kebetulan lagunya hampir sama yang saya dengar. Hayya 'alas shalah. Seperti itu. Nah, pun juga begitu setiap rakaat kedua Jumatan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau di Masjidil Aqsa salatnya seperti di Masjid Ar-Raudhah bermadzhabkan Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah. Teng teng teng. Ini lebih lama lagi. Saya ngitung sampai lebih dari 3 menit gitu Pak. Ya Pak Taufik gak khusyuk. Ya saya itu gak khusyuk. Karena baru pertama kali nyampe di sana pas Jumatan. Loh, ada lonceng lagi di Masjidil Aqsa di samping Masjid Umar bin Khattab. Saya itu ya teng teng teng. Nah, imam sudah rukuk, lonceng masih berbunyi gitu. Ternyata itu pun juga sudah menjadi tradisi mereka bahwa lonceng berbunyi pada jam-jam itu. Nah, yang mencengangkan saya ketika di Tel Aviv yang kita tahu ternyata pas maghrib nyampe sana terdengar azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ini di Tel Aviv yang notabene Yahudi mayoritas, Islam sangat minoritas, kok terdengar azan? Dari mana azan ini? Apakah azan dari handphonenya teman-teman? Ternyata tidak. Kami kejar suara azan itu, mengejar suara azan, karena ingin tahu. Nah, singkat cerita, di tempat Islam yang mayoritas, Islam yang minoritas, suara azan berbunyi cukup kencang di Yerusalem kuno dan lama, termasuk di Masjid Hebron. Hebron itu yang menyedihkan. Di Hebron itu yang di situ ada makam 5 nabi. Jadi dalam masjid itu ada makam 5 nabi. Makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Yakub, makam Nabi Yusuf, Nabi Ishak, 4 nabi. Istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, dan makam istrinya Nabi Ishak itu dalam masjid itu.
Di situ pun juga terdengar suara adzan yang sangat kencang. Yang menyedihkan adalah yaitu kondisi lingkungan di situ yang menyedihkan, Pak. Rumahnya modelnya kayak di legenda wisata Cibubur atau kota wisata yang pinggir jalan itu, tapi kumuh. Dan tampak kemewahan di masa lampau. Di masa lalu kelihatannya mewah, tapi hari ini air terbatas, listrik terbatas, dan karena memang di sana dijaga oleh pasukan Israel. Tapi lagi-lagi yang ingin saya katakan, suara adzan berbunyi cukup keras di sana. Nah, kemudian ketika bertolak ke Xinjiang, Cina, provinsi Muslim terbesar di Cina itu pun demikian. Di Xinjiang, Cina itu ada pondok pesantren yang arealnya lebih luas ketimbang UI Depok. Kapan-kapan kalau nggak percaya ngajak saya. Lebih luas ketimbang UI Depok. Dan fasilitas pesantrennya itu lebih bagus ketimbang pondok paling hebat di Indonesia. Sebut saya Gontor misalnya. Itu lebih bagus. Nah, cuman di sana karena saking luasnya pondok pesantren dengan kapasitas santri 12.000. Kalau di Indonesia kan pesantren 12.000 itu kan uyil-uyilan, Pak. Di sana karena begitu luas 12.000 santri itu ya nggak begitu tampak berdesakan. Karena memang desainnya lebih bagus ketimbang desain kita gitu. Dan makan santri itu beda dengan pondok pesantren saya. Pesantren saya kan banyak T-nya. Tempe, tahu, teri, tongkol. Apalagi? Telur. Nah, itu. Jadi tempat saya itu 5T, tempe, tahu, tongkol, telur, apalagi? Tapi di Xinjiang, Cina, pesantrennya, Pak, saya kan suka mengisi di PT LG. LG di Cikarang, Cibitung. Saya kan suka makan juga kalau makan siang. Kalah jauh makannya. Jauh kalah. Wah, ini makan santri kayak makan hotel bintang 4 gitu. Luar biasa. Nah, cuman kalau di situ azannya hanya cukup terdengar sampai kamar-kamar anak santri, sampai di sekitar pesantren saja, karena memang pesantren itu tidak menyatu dengan warga. Ini pondok pesantren, di sini jalan raya yang jauh dari pemukiman gitu. Nah, cuman pondok pesantren di sana pengasuhnya harus ditunjuk oleh pemerintah pusat. Mau dia sekolah Kristen, sekolah Islam harus ditunjuk dan memang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Cuman lagunya lain, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagunya begitu. Azannya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Lagunya begitu aja. Nah, ketika saya pertama kali, mudah-mudahan berubah, saya di